Nur Muhammad. Wallazi nafsu Muhammad biyadihi. Dalilnya Nur Muhammad itu biyadihi juga, dikuasai Allah juga, dikuasai Allah Ta'ala juga. Cuma kita sudah tahu bahwa sembahyang itu Nur Muhammad. Ya tah, ya tah. Nang maulahnya itu ya Allah, inya makhluk Allah kan, makhluk nang panuh-panuhannya. Siapa diberi sembahyang tasbih, berarti diberi Nur Muhammad ini, maka Allah mengampuni akan sinang manggawi itu. Nang manggawi itu termasuk badannya, badannya itu, jasadnya itu termasuk, ruhnya termasuk juga. Padahal jasadnya itu daripada Adam, Adam daripada Nur Muhammad juga. Rohnya itu dari Nur Muhammad juga. Jadi jasad kita, roh kita, sembahyang kita, semua itu namanya Nur Muhammad SAW. Semuanya itu tidak ada bisi kekuasaan sedikit pun, karena makhluk, karena muhaddas baharu, bukan qadim. Siapa mengatakan Nur Muhammad itu qadim, maka kafirlah dia, sesatlah ia. Jelas dalam beberapa kitab yang sudah kita diberi sanad dan ijazah dan izin oleh guru untuk mengamalkan dan melaksanakannya. Jelas. Jadi tidak ada keraguan-keraguan lagi kepada kita bahwa Nur Muhammad itu makhluk, bukan qadim. Kalau ada di antara hadirin yang mengitikadkan bahwa Nur Muhammad itu qadim, taubatlah sekarang juga. Bacalah syahadat 2 kalimat, sebab sudah keluar dari Islam. Sebab mengodimkan yang baharu berarti 2 yang qadim, Allah dan Nur Muhammad. Bah syahadat pulang menyabisi bini tak bertakun elon bersyukur kah di mana pacarannya sudah murtad nikah di mana pacarannya belum aturannya tak. Oleh sebab itu mengaji ilmu batin atau zahir kepada yang ahlinya, jangan kepada yang bukan ahlinya. Jangan lawan nang sembarangan, jangan lawan orang nang mintu-mintu aja. Jangan di tengah lurung, jangan dadangaran, jangan pesampok lintuh belajar seperti Jibril lawan Nabi, lawan nang ahlinya dapat izin. Rasulullah itu ahlinya dapat izin lagi. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Sewaktu Rasulullah SAW itu umurnya parak 40 tahun, beliau itu yakhlu bi Ghar Hira, beliau itu khalwat. Padahal Rasulullah SAW itu sanggup mengajar, mulai dijadikan nurnya atau ruhnya sudah bertetel Rasul dan bertetel Nabi. Barang siapa mengatakan Nabi dan Rasul itu tetel sesudah 40 tahun umurnya, maka su'ul adab orang itu dan belum sampai melihat batinnya kepada hakikat. Padahal mulai di dalam ilmu Allah Ta'ala belum lagi dizahirkan di martabat yang keempat. Kalau kita ngaji martabat 7, itu sudah bertetel Nabi dan Rasul. Sebab dalam ilmu Allah itu waktunya di dalam azal, di waktu di azal, dalam ilmu Tuhan sudah komplit semuanya. Komplit, baik laki-laki, baik orang itu jadi nabi, jadi rasul, itu sudah ada semua. Sebab yang ada di sekarang ini adalah yang dahulu juga, cuma keluar sekarang sesuai lawan tauhid kita Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya yang dahulu itu adalah ngarannya azali, yang kemudian ini ngarannya bima la yazal, atau yang dahulu itu ngarannya suluhi qadim, nang di sini tanjizi hadis, ya juga ngarannya. Kalau bisa meleset daripada yang dahulu itu, wa kullu syai'in biqada'in wa qadar, wa kullu maqdurin fama anhu mafar, wa kullu syai'in biqada'in wa qadar. Wa qadar, qada itu ada yang mengatakan azali, qadar itu nang apa? Nang fima la yazal. Ada yang mengatakan qada dan qadar itu kedua-duanya adalah artinya qadim. Ada mengatakan kayak itu aja. Kita kadang bicarakan masalah orang dahulu itu ada macam-macam. Tapi nang nyaman dipaham, ya qada itu tadi adalah nang dalam ilmu Tuhan itu tadi. Ya kalau si nang artinya si qadarnya ini tadi, nang wahini nang sekarang ini. Lalu kenyataannya ini, iya nang dahulu juga, wah ini nyatanya.
Jadi tekal Nabi dan Rasul mulai di ilmu Tuhan itu sudah. Artinya di ilmu Allah Ta'ala belum zahir lagi. Walaupun sesudah zahirnya di dalam ilmu Tuhan juga kada dapat keluar daripada ilmu Allah Ta'ala. Wa huwa bikulli syai'in alim, alimun bikulli syai'. Itu semuanya sudah yakin ditakluki oleh ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan alang-alangan kita mengaji. Kita belajar jangan alang-alangan sampai sampak mengaji. Ya ka ujub tuntungakan sampak-sampak. Ya ka baka cuntungkan sampak-sampak. Jangan alang-alangan. Kalau bisa aja jadi dokter spesialis, jangan hendak jadi dokter umum. Kalau masih ada aja, kau aja jalannya. Nahu pun spesialis nahu kalau bisa, jangan alang-alangan. Menyalang-alangan karena terpaksa berpagat membaca, ada nang pinang alih baca paksa rijal. Iya ada. Mana udinnya mana tadi? Hah? Di luar kali ya. Jadi ngalih artinya bawa rijalan kan rijalun kan paksa rijal ini itu aja sudah. Nah, ada kawal lagi sudah. Nahunya alang-alangan, sorotnya alang-alangan, tuntung burus tasrif tuntung sampai kawazannya. Jadi kita itu apabila sudah keluar menghadap manusia ini, insya Allah seraba tuntung. Jangan alang-alangan tajwid belajar tuntung. Jangan alang-alangan. Kemudian alang-alangan karena huruf yang mestinya kada qalqallah dibacanya qalqallah. Yang mestinya huruf itu mati kada qalqallah. Dot misalnya kan kada termasuk qalqallah. Kenapa jadi dot itu dibulikakan membacanya tabulik artinya qalqallah. Tak jadi sin. Artinya orang itu maka ngalih karena mensudah Tuhan itu kan lalu karena dipakai oleh nang anu ngaran Tuhan apa nang ininya alang-alangan ilmu lo ngalih ya kabalagah sampak-sampak tempulu guru-gurunya itu ada nya karena gurunya itu matian di kampung kita lalu di kampung lain ada. Nah kita ini lalu berongkos mendatangi ke kampung lain sebab disuruh menuntut ilmu, bukan ilmunya yang disuruh mendatangi, kitanya yang datang. Nang datangan kamari dari tamu-tamu kita yang jauh-jauh tuh tahu lah kan hendak mengaji ilmu sampai tuntung masalah fardu ain seperti mendalami tasawuf, mendalami tauhid itu. Dan beliau itu datang semuanya dapat izin dari syekh-syekhnya itu. Kalau nyawa hendak lagi mendalami mana ke sana dulu. Itu artinya terpaksa pakai ongkos dan terpisah pula warga menyewa pulang hotel. Dia minta hendak menuntungakan supaya hafuk. Amun kada tuntung kada boleh. Seminggu kah berapa kah tuntung bujur hanya boleh. Dapat semacam itu. Buliknya mah amalakan lagi karena ada pulang kekurangan bidang napakah, ada kesulitan bidang napakah, ada keraguan datang lagi bepander ke tengah malam atau waktu orang kadadaan ya satu matna waktu badaduaan bujur. Ini selama masih ada model arwah guru bangil komplit sama sekali, napanya aja komplit dohir dan batin, artinya jami' baina syariah wal haqiqah wat tariqah. Jadi waktu kita berkurbut beliau itu mengaji, beliau hobinya mengaji juga, jadi cocok 1 menit pun tidak ada yang kahada termasuk golongan ilmu. Waktu kita mengaji di sana 20 hari 20 malam, seminggu 3 hari kadang-kadang sampai ke waktu yang kita nang artinya hendak operasi ya kita sempat mengaji aja waktu pandar berduaan lahatan sorong hendak operasi tuntung operasi sambil mengaji aja sebab ini kesempatan timpulu lagi ada ahlinya. Sekira kita itu tidak ada keraguan di dalam apapun sesuatu, tidak ada keraguan, mantap. Jangan kada baguru, amun kada baguru lepas kita sudah. Disebutkan man lam yakun lahu syekhun fasyaitan syekhuhu. Siapa kada bisi guru, hantu gurunya. Hantu gurunya. Ini bawaan kita ini masih banyak lagi melajari kitab balaghah tapi sorong kitabnya itu kada baguru juga.
membacakan nasoid diniyah di kampung seorang pun kada baguru juga nasoid diniyah berani membacakan saya. Orang bahari kada wani. Kenapa? Karena mutabaah lawan Nabi itu yang paling penting. Rasulullah SAW itu diikuti itu paling penting. Nah, Rasulullah SAW ini mengajar dan daripada Allah melewat Jibril. Apabila Jibril menganjur satu ayat baru disampaikan, menganjur satu ayat baru, nang kaya itu artinya mahnya dilajari guru, nang dilajari itu nang dilajarakan, namun kada bisi guru sekali, kitabnya aja bisi gurunya kada ada, siapa diturut? 23 tahun hanya selesai apa 13 tahun kah? Anu Al-Quran itu berapa? 23 tahun ayyama akmaltu lakum. Kenapa jadi 23 tahun? Sahatam itu 23 tahun karena tajridnya itu tadi tunggalikan datang ayatnya itu tadi. Kada bisa Rasulullah itu artinya mengajar nang di luar daripada sebelum dilajari Jibril. Aja sebelum disampaikan Jibril. Bukan Jibril melajari, sebelum disampaikan Jibril. Hanya terbatas apa kitab yang kita pernah membaca lawan guru, itulah yang kita sampaikan lawan murid. Jangan lebih dari itu kalau hendak menurut Nabi. Matinya sistem guru Saman, sistem guru Sa'rani, kitab itu dibaca habis dari awal sampai akhir pasti habis. Jadi si murid ini karena bebas mengajarkan sampai habis juga. Kada mau awalnya dibacakan, hanya diberi ijazahnya. Tapi mulai guru Saman, mulai guru Sa'rani di Makkah, ujar sidin, pabilanya awal membaca kitab datang hibak majelis. Baik esok harinya kurang. Karena awal itu guru memberikan sanatnya. Karena di akhir pulang, habis pulang datang lebih daripada ketambahan tadi. Kenapa jadi lebih dari ketambahan tadi? Yang biasa guru akhir itu menyampaikan sanatnya pulang. Lawan bemakanan. Itu jadi terbanyak lagi. Jadi pertengahannya itu kada belajar membaca bisa tapi membaca selongonan bukan nang ambil dari Jibril dari modelnya misalnya. Kalau seikungan kosa bukuan Quran kan dari Allah kepada Jibril kepada Nabi Muhammad. Nah di sini jadi kita nang kekaya menipu ada juga lawan orang tanam baluman kita belajar kan itu sudah disampaikan. Nah kalau misalnya sudah dilajari guru langsung kita sampaikan masih belum mengikut Nabi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu tadi saya sudah dapat daripada Jibril kada langsung mengajar. Rasulullah berselingkuh enggak arti berselingkuh itu menyembunyikan diri khumul walau sudah dapat ilmu kada mengajar dulu bersembunyi. Ya ayyuhal muzammil, hai orang yang sudah ada bisi ilmu yang menyembunyikan dirinya, gumil laila illa galila, beribadahlah kamu sehari semalaman kecuali sedikit yang istirahatnya. Bukan kumil laila itu bangun semalaman kecuali setengah malam, bukan. Maksudnya bangun beribadatlah sehari semalaman kecuali sedikit yang dikurangi, yaitu ada istirahatnya, makannya, minumnya, behera bakaminya, ada keperluan bini dan sebagainya. Itu illa qalilan nisfahu. Nang itu tadi lailan itu kalau makna hakikatnya bukan malam kada, waktu siang dan malam. Disebut lailan karena mulia malam dari siang, itu benar aja. Bagaimana bil mukminin raufur rahim, padahal kafirin dapat juga. Kenapa? Karena ini itu ada manfaat, mengambil manfaat oleh Rasulullah SAW. Nah ini. Jadi sesudah dapat ilmu ba'amal dulu. Ba'amal itu berselingkuh artinya tidak tahu orang. Ba'amal salawat dulu. Gumillah qalilan nasqawi anqasnu qali awazan macam-macam itu. Kemudian turun ayat ya yang mudaththir, ayo orang Nabi sallallahu baru Rasulullah keluar mengajar. Fa'anzir rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur wa la tamnun tastakbir wa rabbika fasbir fa idza habis itu adab-adab seorang guru. Adab seorang syekh itu seperti bagaimana itu tadi caranya. Nah kita ini lalu banyak lupa. Keluar belum masanya keluar, luput daripada Rasulullah SAW. Nafsu kita itu ada, selama ada nafsu kan bisa mutabah lawan Nabi. Gengsi
Nafsu itu sifatnya ketujuh gengsi. Sobarnya belum kuat sudah keluar. Yang bomame siang malam tak. Hilmnya belum kuat sudah menghadap manusia. Pemurahnya belum ada sudah menghadap manusia. Pemurah itu belum ada lagi di dalam dada, belum ada pemurah sudah menghadap manusia. Lu ngalih ya. Kasar di dalam hati masih belum hilang sudah menghadap manusia. Buktinya walaupun tafaddan walilal qalbi lam faddu, itu buktinya min haulik. Habis mau kemana kita kalau kada mengikut Rasulullah SAW? Mazhar atam bagi Allah Ta'ala, kenyataan yang paling tepat adalah Rasulullah SAW. Ujar arwah bapakku, saumpama Allah tak ada umpamanya Rasulullah tak nang disebut Tuhan di dalam dunia. Tapi kadang-kadang laisa kamislihi hitam. Artinya maksudnya mazhar atam. Itu daripada arwah bapa memadakan Rasulullah itu mazhar atam. Arwah bapa diberi Allah Ta'ala ilmu urusan zahirnya sakadar. Tapi impama balak ma'ajar orang udu sembahyang bisa. Melajari orang baca Quran bisa sering. Tapi sering kada. Kalau batinnya alhamdulillah. Karena maafnya mengambil menangkap kaya mengambil waris daripada abah sidin Haji Abdullah atau Haji Abdul Manap. Kan asalnya Haji Abdul Manap, lok haji dialih Haji Abdullah. Nah, Haji Abdul Manap asal bakal lok haji dialih Abdullah. Cuma tunjun Manap kurang madaran. Nah ini mengaji dan Haji Alwi. Haji Abdul Manap mengaji dan Haji Alwi di Martapura. Kalau gurunya di Solo Kiai Sirat dan Kiai Khalil kedua orang sana. Ini majuzuk dua-duanya. Guruan enggak taiko. Apa nang dikaji? Ini Kiai Khalil, Kiai Sirat, lawan Haji Alwi, di seberang sungai. Anang belajar itu tak banyak ilmu hakikat. Lawan kaiko ini, Haji Dumanap ini. Haji Dumanap ini anak pulang oleh Seman. Seman itu mengaji lawan Haji Abdullah. Haji Amin bukan Abdullah. Haji Amin kesayangan. Ujurang Niamin. Riwayatnya silin mengaji itu lawan yang dikaji itu lawan karangan silin dapat orang Niamin itu ada. Lawan buyutnya ya pun. Niamin silin mengaji lawan Niamin sama-sama lawan Haji Aduk. Cuma ini mengaji aja lawan Niamin urusan ilmu kebatinan. Jadi arwah datuku Semen itu sebelum dilajari zahir syariatnya oleh Tun Yamin sekadarnya batin dulu. Ya ke istinja batinnya ini baru zahirnya. Wudu batinnya ini hanyar zahirnya. Sembahyang batinnya ini hanyar syariatnya yang 13 rukun itu. Haji demikian. Semuanya. Itu cara orang bahar. Spasialis sehingga rupanya termasuk nang pinata tak apa-apa kada paham juga arwah datune sehingga kada dibariakan boleh guring di rumah situ. Jadi Haji Abdullah tinggi, Haji Abdullah tinggi, abahnya Haji Maksum Solo itu impuan oleh arwah datuku. Mbasri Bekami daerah Mahayun macam-macam. Karena ada hubungan kula. Ada riwayatnya itu ada. Nang hubungan bakula itu ada. Yang Semen lawan Yamin ada kulanya. Riwayatnya kitab-kitab beliau itu ada itu, ini hanya hari ini jangan pindah-pindah tak ungkai banar namanya. Nah itu tak cuma lainnya Haji Adu ini sambil melajari Lun Yamin pulang ilmu nahu. Nah itu jadi Tun Adu ini disuruh oleh apa Yamin udah lajari dua pulang lu usan nahu. Jadi sini sambil menambah nahu nih. Ada ini melajari kebatinan atau jadu melajari nahu lawan itu riwayatnya. Arwah kai ribatkin kada tahu riwayatnya nih. Nah itu tadi nang sebagian dari berdua ini. Kaminya orang bahari kaminya. So, ini artinya awal ini kula ini
bidangnya apa hanya nahu kita terlebih ambil gitunya. Nah ini labih ilmu tasawuf, ambil tasawufnya. Jadi orang bahar itu hati iman kadada bahiri hirian, baik nang alim nahunya, baik nang alim hadisnya, baik alim apanya kada bahiri hirian. Orang bahari itu bersepupu 4 kali sama lon sepupu sekali sama lon badang sana. Nangaran kakak menyambat lawan ading. Di akhir zaman kena badang sana tah nyawa unda nyawa bangsat bala. Itu aja. Jawabannya sudah orang. Kenapa? Karena kada mengikut. Ya kena mengikut nang dulu kada itu nuntungnya ba ading ba kakak. Asalnya mengikut nang dulu ba ading ba kakak. Ini apa? Ya kan masih kum Hasan ngaran, si kum Husin kada menyambat lagi ke Hasan. Napa ding Husin kada can. Napa cin? Lalu aacan suma ucin. Nah, kada ada lagi jadi napa cucunya kena kayak apa pulang? Napa ada macam-macam ya. Hanya bidang bahasa sambatan sama dang sanak aja sudah obah di akhir zaman daripada bahar. Kakak adik. Tunji Haji Abdul Jalil Qadir Karmintan lawan Tunji Haji Aduk kadeh bahasa pupu 2 kali. Lawan Tunji Jamaluddin Mukti 12 kali. Lawan Tunji Afif Landak 12 kali. Tadi nah aku tak guring tadi handak guring datangan nang 4 nih. Datangan melangi hendak guring. Hendak guring mana lah? Iya aja sih dan tempo belum guring nih. Amerika tuh lo kada percaya aja pun kada beriman telah. Aku ini kada berdosa.